Lakukan apa yang kalian inginkan. Mereka bertiga harus dihabisin. Tugas ibu, jemput Mbah ke rumahnya. Jangan sampai ada yang lihat. Ya. Bukan sekedar pembunuhan, yang terjadi lebih tepatnya adalah pembantaian. Satu persatu totalnya 4 korban dibunuh tanpa belas kasihan. Dari siapa ini? Lokasi tragedi di Banyumas, Jawa Tengah, persisnya Desa Pasinggangan. Alkisah 2 keponakan menghabisi sepupu kandung dan 3 paman. Kisahnya disajikan dalam 2 episode Rajapati 2 hari selama akhir pekan. Tidak bisa. Pokoknya saya tidak setuju. Kalau kalian menggadaikan sertifikat tanah ini, saya masih punya hak di sini. Pokoknya saya tidak akan pernah bisa setuju kalau kalian menggadaikan surat sertifikat ini. Emangnya kenapa? Kita semua setuju? Pokoknya tidak bisa. Selama si Mbah masih hidup, kalian tidak bisa menggadaikan sertifikat surat ini. Diam kamu! Diam! 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 Saya ini anak sulung, kakak kamu. Saya peringatkan sama kamu, Samina. Jangan egois. Lihat adik-adik kamu. Kamu nggak lihat nasib adik-adik kamu? Si Yono, si Heli, si Edi. Enak udah dibuatin rumah oleh bapak. Jatah adik-adik kamu mana? Bagaimana ini? Kalian seharusnya semuanya berpikir. Kalau sampai tanah ini disita oleh bank, semua bangunan di atas tanah ini semuanya disita. Kalian mau hidup di mana? Di hutan. Kalian semua tidak punya hati nurani. Apa? Hati nurani? Kamu sendiri bagaimana? Selama ini kamu dapat segalanya. Rumah sendiri. Lalu kami cuma numpang di sini. Dasar egois. Gak tahu diri. Awas kamu, Samina. Hati-hati kalau bicara. Saya bisa menghancurkan hidup kamu dan keluarga kamu. Ngerti gak kamu? Seorang janda lanjut usia bernama Misem tampak kian berduka memikul sangsara di hari tuanya. Sejak tahun 1990 sepulang dari merantau di Jakarta, 5 anaknya selalu bertengkar tiada putusnya. Misem cuma bisa pasrah tak berdaya. Berebut tanah bakal warisan adalah sumber perkara. Hampir 300 meter persegi luasnya. Ya Gusti, ampun. Ini memang sudah nasib saya. Anak-anak sekarang sudah besar. Saya hanya berharap mereka bisa akur, saling sayang, saling peduli. Ya Allah. 20 tahun lebih, konflik menjadi santapan Mbah Misem saban hari. Ia dikaruniai 4 putra dan seorang putri. Mimin Samina, anak kedua, ialah putri kandung Misem satu-satunya. Dari pernikahannya yang kandas, Mimin punya anak 3, Sania, Irfan, dan Putra. Mimin dan keluarga tinggal bersebelahan dengan rumah ibunya. Sementara 4 putranya, dimulai dari Supratno alias Ratno, anak sulungnya. Ayah dari Vivin, cucu Misem yang berstatus mahasiswa. Lalu Sugiono alias Yono si anak ketiga. Keempat, Edi Pranoto yang sudah menikah dan tinggal di rumah mertua. Dan terakhir ialah Heri yang masih lajang dan belum bekerja. Ya udah, Mbak. Walau usia sudah setengah baya, anak-anak Misem tak ada yang mau mengalah bertenggang rasa. Terus bersengketa,
saling iri berebut harta, menambah jengah misem di mata warga. Keluarga Mimin Samina tak kunjung hidup rukun bertetangga dengan ketiga kakak adiknya yang tinggal serumah bersama Misem ibunya. Pada akhirnya, sertifikat tanah Mbak Misem digadai pula. Mimin Samina tak berdaya, kakak adiknya bertindak tanpa persetujuan dia. Hal ini sontak menyulut berang dua anak Mimin Samina, Irfan Firmansyah alias Irfan dan Ahmad Saputra alias Putra. Sudah terima apa sih, Van? Mereka harus dikasih pelajaran, Bu. Kalau enggak, kita habisin aja mereka. Mereka udah bertindak seenaknya. Iya, Bu. Kenapa sih Ibu harus diam aja? Mereka itu udah benar-benar keterlaluan, Bu. Aku nggak terima, Bu. Mereka udah gak ada tanah, sering bikin masalah, remeh keroyokan. Lama-kelamaan kesabaranku habis, Bu. Udahlah, kita habisin aja mereka. Jangan! Resikonya sangat panjang. Urusannya sama ke polisi nantinya. Lalu bagaimana kalau rumah kita disita bank, Bu? Dan bagaimana kalau saat digadai, sertifikatnya dibalik atas nama mereka? Irfan, Putra, dengerin Ibu. Kalian tidak perlu takut. Ini urusan Ibu. Hah, udahlah, terserah Ibu. Pokoknya aku nggak terima, Bu. Mimin Samina sejatinya gunda gulana. Ia tak menyangka konflik tanah keluarga memantik naluri keji anaknya. Walau harga diri Samina yang dibela, namun bila incarannya 3 nyawa kakak adiknya terlalu mahal harganya. Kurang ajar kamu, Yono. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu sudah tidak menganggap aku ini kakakmu? Saudara kandungmu, darah dagingmu sendiri. Apa katanya? Kakak. Kakakku ada Suratno, Mas Ratno yang selalu memperhatikan nasib adiknya. Dan tidak pernah memikirkan keluarganya sendiri. Dengar kamu. Ah, terserah. Kalau kamu tutup sumur itu, saya sekeluarga bagaimana dapatkan air? Masa bodoh? Udah, Bu. Kamu kan punya uang. Pikir sendiri. Udah, Bu. Pakai uangmu. Kamu kan bisa bikin sumur sendiri. Sudah cukup kamu menikmati sumur ini. Sekarang sumur ini milik kami. Apa kamu bilang? Ini sumur saya, Mbak, bukan punya kalian. Apa hak kalian? Kalian semuanya tidak adil. Lagian toh kalian juga masih numpang di sini. Masa bodoh? Cepat, kembalikan cangkulku itu. Atau mau tahu akibatnya nanti? Ambil sendiri cangkul itu. Mimin Samina spontan melempar cangkul sekuat tenaga. Lantaran tak berdaya setelah diancam oleh Sugiono adiknya. Sementara Mimin menyelamatkan diri pulang ke rumahnya. Sugiono bersikeras melanjutkan niatnya menutup lubang sumur di lahan milik ibunya. Aja mau minta gratisan mulu di air sumur saya. Maunya gratis mulu. Punya banyak duit juga. Gratis mulu. Irfan terlihat murka begitu mendengar cerita putra adiknya perihal perlakuan Paman Yono terhadap ibu mereka. Makin runcing perkara dengan urusan sertifikat tanah yang diam-diam ternyata sudah digadai paman mereka. Ketika hari itu survei lapangan dilakukan petugas bank, terdengar selama ini kian gamblang. Situasi pun makin runyam ketika datang Mimin Samina dengan geram setelah dibungkam Yono dengan kalimat mengancam. Mimin spontan murka setelah melihat utusan bank memotret rumah mereka. Ibu lihat kan? Mereka gak ada sertifikatnya. Mereka keterlaluan, Bu. Mereka harus kita habisin.
Udah cukup, Bu. Putra, kamu harus bantu aku. Kamu harus bantu aku seret mayat mereka. Dan kita kubur di belakang. Iya, Mas. Nanti aku bantu. Ya sudah. Kalau memang niat kalian seperti itu, lakukan. Tapi ingat, jangan pakai senjata tajam untuk habisi mereka. Iya, Bu. Nanti saya kerjain. Kita harus habisin mereka dulu sebelum mereka ngabisin kita. Ya sudah. Lakukan apa yang kalian inginkan. Mereka bertiga harus dihabisin. Si Yono, si Ratno, dan si Heri. Tapi gimana dengan sepupunya si Vivin kalau dia tahu? Ya, kalau dia tahu, ya terpaksa kita habisin juga. Tapi Mas, aku nggak tega Mas. Kalau harus habisin Vivin juga. Iya, aku juga nggak tega sih. Tapi gimana lagi? Rasakan pembalasanku. Yono, Heri, Retno. Semua atas perlakuanmu yang tidak senonoh sama aku. Sementara tugas ibu jemput Mbah ke rumahnya. Jangan sampai ada yang lihat. Ya, Dan ibu harus pastikan Mbah tidak pulang ke rumahnya. Dan ibu harus jaga. Jangan sampai ada tangga-tangga yang tahu. ya. Ibu dan anak sepakat, mereka pun terikat oleh kata-kata jahat yang penuh siasat. Ketika waktunya tiba, Mimin sekeluarga menyongsong pintu neraka dengan 3 nyawa sepakat dijadikan mangsa. Ibu dan anak disetir amarah membinasakan saudara-saudara. Kalau tiba-tiba dia pengen pulang ke rumahnya, aku yakin pasti Simba gak betah di rumah kita. Dan dia pengen pulang ke rumahnya. Iya Mas. Ayo cepat. Ayo, ikut sini. Ikut. Diam. Mbak diam di sini. Diam duduk di sini. Awas kalau macam-macam. Diam ya Mbak di sini ya. Dia berisik. Dengan segala cara, Mimin Samina menahan ibunya. Ia berjaga-jaga pula, memastikan Mbah Misem tidak akan curiga oleh gerak-gerik mereka. Tidak juga mengundang perhatian warga. Tanpa ragu, Irfan dan Putra melangkah, menyelinap masuk rumah Simba untuk mengincar 3 nyawa dengan restu ibunda Mimin Samina. Melupa moral, dendam mereka telah memupus akal, mereka siap menjagal. Oke Mas, di dalam ada Paman Yono. Yaudah, sekarang kita sembunyi. Nanti, kalau dia keluar, kita langsung serang. Selagi masih bersembunyi, Irfan mengasah naluri keji. Sabar menanti dengan menggenggam sebatang besi. Adiknya Putra pun menunggu Tuk beraksi, mengintip-ngintip berulang kali. Mau apa kamu? Berani? Saya hajar kamu. Bocah ingusan. Ingusan? Hei orang tua, jangan banyak ngomong kamu. Rasakan nih. Irfan dan Putra melampiaskan dendam mereka sampai puas. Rebot, gantian, kamu yang mukul. Akhirnya impas. Itu karena aku sudah dendam sama kamu, Yono. Ini karena kau sudah mengancam ibu kami. Hei, kamu pikir, kami takut? Ayo
Tamatlah riwayat Sugiono alias Yono di tangan kedua keponakan. Upah sepenggal kalimat ancaman menuai api dendam tak terpadamkan. Udah tewas. Kematian Yono menjadi awal rangkaian dari sebuah aksi pembantaian. Mati dia. Geser. Datang Mas. Tunggu, Pin. Dua paman sudah tumbang, sisa satu orang lagi yang harus diganyang. Serial pembantaian berjenjang. Put. Ambil handphone Ratno, terus SMS Pipin. Ah, nggak tega bunuh dia juga. Ya, Mas. SMS dikirimkan ke Vivin anak Suratno sang paman. Irfan tak ingin sepupunya itu juga jadi korban. Udah Mas, udah oke SMS. Mari yuk. Segalanya berjalan sesuai rencana sampai tiba-tiba Mbah Misem pulang ke rumahnya. Put, sini ada simpan. Kedua kakak beradik langsung panik. Ikat. Mbak tenang dulu ya, jangan berisik, nggak ada apa-apa, ya. Mulutnya diikat dulu ya. Yuk ikut yuk. Kedua jakal nyaris gagal. Akankah Mbah Misem turut menjadi tumbal? Sementara seorang korban lagi, yakni Heri, dinanti-nanti oleh duet aktor Rajapati. Kisahnya belum berakhir di sini. Berlanjut esok hari pada waktu yang sama hanya di Rajapati. Mbak jangan berisik ya. Mbak jangan berisik ya.